Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan segala urusan buat semua yang masih selalu diperjalankan. Di sini kami yang sering menyampaikan di situ perjalanan spirit, sejarah, makom yang hubungannya juga sama pusaka Nusantara, ya, pusaka-pusaka sepuh. Jadi di episode kali ini saya sedikit mau bercerita tentang pusaka keris Wisanggeni. Jadi kalau kita bicara pusaka keris Wisanggeni itu ya pernah dipegang. Kalau kita bicara tentang kadewatan para dewa ya, itu dipegang sama Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca itu kan putra dari Bima atau Burukudoro. Itu termasuk pusaka pancer Wisanggeni, itu keris Wisanggeni. Jadi pusaka-pusaka sepuh. Yang kami tahu pusaka-pusaka sepuh itu yang asli ya, benar-benar pernah dipegang atau di situ yang memang benar dititipi sama para pejalan yang diperjalankan dalam babagan urusan Satrio Biningit atau Bocah Angon, Satrio Agung, Putra Batara Indra. Pusaka-pusaka itu mawujud, ya diwujudkan. Jadi pusaka-pusaka sepuh yang memang benar-benar keris ya, keris itu kan keris Wesi Aji, keris Wesi Aji. Dan itu juga keris Wisanggeni itu juga ada hubungan juga sama di situ Sri Aji Jayabaya. Ya, pusakanya sederhana sekali, kecil. Keris Wisanggeni itu juga ada di salah satu pusaka ini, yang sering saya sampaikan di channel kami yang Sosro Birowo, juga yang Condro Birowo kan belum saya medar. Kemarin saya medar apa yang menjadi pusaka Sosro Birowo ya, insya Allah nanti jika udah waktunya yang Condro Birowo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua sudah diizinkan, semua kuasa Gusti Allah, semua atas ridho. Sebenarnya tentang pusaka-pusaka ini bukannya punya maksud seperti apa, karena jujur saya itu nggak pernah yang namanya di situ kok jual beli keris, memaharkan atau seperti apa. Karena buat saya, buat perjalanan saya itu sangat adab sekali. Misalkan bisnis mahar keris dijual ini dari siapa, katanya buat dari itu, enggak. Karena yang saya tahu kalau pusaka-pusaka yang terbingit itu ya tidaklah dimaharkan, itu tidak. Jika itu nanti akan jatuh ke tangan siapa ya itu memang udah menjadi titipan, dititipi sebuah amanah, itu sebuah mandat dawuh leluhur amanah
Karena yang namanya amanah itu tidak bisa diperjualbelikan, apalagi dengan satu nilai rupiah, urusan dunia. Keris Wisanggeni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya keris Wisanggeni. Jadi kalau kita sejarah Wisanggeni itu kan dulu anak Arjuna ya yang dijeburkan ke kawah Chandra di muka. Di situ urusannya juga sama Batara Guru. Ini masih babakan kadewatan, negeri kayangan. Nah, Wisanggeni sederhana, kerisnya tuh jejek kecil. Ini buat semua teman-teman, buat sedulur atau buat satria peningin seperti apa nih, monggo kalau ingin dipegang. Wisanggeni kalau kuat. Wisanggeni. Ini namanya pusaka Wisanggeni. Jadi saya mendapat ini pusaka apa, seperti apa. Dan semua pada mewujud. Inilah pusaka Wisanggeni. Kalau kita bicara sejarah seperti apa, keris Wisanggeni itu kan pernah dipegang sama Raden Gatotkaca dari putra Pandawa. Putranya Raden Gatotkaca, putranya Raden Urukudoro. Jadi kalau kita bicara Raden Gatotkaca itu kan juga digembleng di kawah Chandra di muka. Makanya buat para satria kan banyak yang digembleng di kawah Chandra di muka, rasanya wis nggak karu-karuan. Tempa seperti apa, insya Allah semua diberi kekuatan. Keris Wisanggeni. Jadi sering saya sampaikan, jadi kan setiap di tunggangan kami, di urusan perjalanan kami, saya nggak pernah yang namanya di situ ngomongin keris, ngomongin ini, apalagi menunjukkan benda pusaka sepuh ini. Baru kali ini, karena ya belum lama, insya Allah ya memang boleh dilihatkan, diizinkan, karena ini peninggalan leluhur. Dan saya nggak pernah jual beli pusaka, apalagi ini untuk saya maharkan itu enggak, adab. Ini peninggalan, semata-mata bukan urusan duniawi saja. Amanah itu lebih berat, karena dipertanggungjawabkan dunia akhirat kalau sebuah amanah itu. Juga pengabdian juga sama. Kita pengabdian dimanapun kita harus yang amanah, jujur, seperti apa. Jangan mementingkan golongannya sendiri, jangan memperkaya golongannya sendiri. Kalau seperti itu pengabdiannya, berarti kita sudah masuk sistem dajjal. Mata satu kan mementingkan golongannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buka kerisnya, ini yang disebut keris pusaka Wisanggeni. Sederhana. Memang lor kita itu dari dulu mengajarkan kita tuh yang sederhana, meskipun semua nanti keberkahan apapun itu kita diberikan sama Gusti Allah, apapun itu hanya titipan. Kita suruh yang sederhana. Kita berjalan di dunia ini, apapun yang kita jalani itu menuju kembali ke Allah, menuju kembali ke Tuhan. Kalau orang para dewa, orang Jawa yang widi, yang tunggal. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Allah mohon izin, Mbah. Wisanggeni. Ini namanya pusaka Wisanggeni.
Jadi pusaka ini kalau di era Kediri ya, zaman Kediri, pusaka ini pernah dipegang sama Sri Aji Jayabaya, Prabu Joyoboyo. Karena kalau kita bicara Sri Aji Jayabaya itu kan dengan karomahnya, itu kan yang soal bicara tentang ini Satrio Piningit atau seperti apa. Sri Aji Jayabaya ini pernah. Jadi ini pusaka-pusaka saya belum pernah ngerti tadinya di mana, ini tiba-tiba pada muncul. Inilah yang disebut pusaka keris Wisanggeni Sri Aji Jayabaya Raden Gatotkaca. Sangat luar biasa energinya. Ini hanya dititipi, entah nanti di tempat siapa saya tidak tahu. Saya hanya berjalan, hanya sendiko dawuh apa yang saya saat ini amanah yang harus saya jalankan. Saya bicara apa di sini yang selalu dongeng tentang perjalanan spirit Nusantara. Ya, saya sampaikan apa adanya. Alhamdulillah. Wisanggeni itu sedikit di episode kali ini saya menyampaikan buat semua sedulur-sedulur, itu salah satu pusaka, nggak tahu nanti bisa di tempat Sang Kinasih atau seperti apa. Saya dari Kasepuhan Kayugu hanya dititipi, hanya nampani, saya nggak bisa narik pusaka terus saya membuat suatu konten narik ini itu nggak pernah. Saya nggak pernah menarik itu, nggak pernah. Kalau kita narik itu kan ibaratnya kita kayak ngerebut kayak apa, semuanya tidak. Karena perjalanan apapun dalam konteks saya ini yang selalu bahas tentang Satrio Piningit, semuanya itu alami, itu udah kuasa Allah, semua itu alami. Jika memang udah haknya, apapun itu, dari pusaka-pusaka ini semuanya tentang rezeki dunia, itu kalau memang udah haknya, udah jatahnya, memang udah pintani takdir dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, ya pasti akan diberikan dengan waktu yang tepat. Kita sebagai saat ini ya hanya berjalan, selalu mengikuti apa yang menjadi perjalanan, selalu eling lan waspodo, itu buat diri kita sendiri, selalu berdoa yang terbaik. Insya Allah sabar, nerimo, legowo. Insya Allah selagi kita mempunyai niat dan tujuan baik, semua akan kembali baik. Allah nggak tidur, Allah mboten sare. Para leluhur juga pasti akan mendampingi apa niat kita, tujuan kita. Insya Allah. Jadi pusaka ini ada hubungan sama Sri Aji Jayabaya, raja termasyhur waktu di Kediri. Dan itu kan Kediri dulu, Kahuripan, itu juga sampai Singosari, Majapahit, banyak kan dulu. Kalau kita bicara Nusantara ini masih banyak kita menggali sejarah itu seperti apa. Amin. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Nanti insya Allah semua selalu berjalan sehat. Buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, sehat selalu, tunggu saling mendoakan semoga kita dimudahkan semua apa yang menjadi urusan perjalanan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.